Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kajian Islam kontemporer Yayasan Pendidikan Dian Didaktika. Pemirsa yang berbahagia, lebih khusus kepada segenap pengurus Yayasan Dian Didaktika, rekan-rekan guru dan karyawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan kegiatan kajian Islam kita yang diselenggarakan tidak seperti biasanya. Kenapa seperti ini? Karena memang biasanya kajian kita adakan secara tatap muka langsung, tapi spesial hari ini kita mengadakannya secara daring, yaitu melalui channel YouTube Dian Didaktika. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita bisa memberikan semangat dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19 oleh Allah diangkat penyakitnya, dan kita juga tentunya berharap kepada tim para medis kita yang berjuang di garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19 ini juga diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman Islamnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Haji Gustaf MA. Beliau adalah salah satu staf pengajar di SMP Islam Dian Didaktika. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah bi khairin, ya sehat dan selalu tetap sehat. Alhamdulillah. Walaupun kondisi bangsa kita seperti ini Pak Ustadz ya, tapi puasa kita harus tetap semangat ya. Baik. Baik. Terima kasih pada Pak Ustadz. Pemirsa sekalian, untuk kegiatan kajian kita hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama insya Allah nanti berupa pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Gustaf. Yang kedua nanti kita ada forum tanya jawab. Jadi silakan pada Bapak Ibu pemirsa sekalian yang akan bertanya, silakan boleh live chatnya di YouTube masing-masing. Insya Allah nanti akan kita jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan nanti sesi ketiga yaitu penutup, insya Allah akan dipimpin doa oleh Pak Ustadz Gustaf. Tanpa perpanjang waktu, mari kita sama-sama menyimak kajian Islam kontemporer hari ini, yaitu mengambil tema tujuan manusia berpuasa. Kepada Pak Ustadz Gustaf kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Terima kasih. Syukran katsiran Pak Sabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berpuasa Ramadan yang sudah berjalan seminggu atau memasuki hari ke-8. Mudah-mudahan salat kita, tarawih atau baca Quran kita, tilawatil Quran kita, dan juga segala ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kondisi kita
tadi disampaikan oleh rekan kami agak berbeda melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Hadirin yang dirahmati, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami akan mengambil sedikit tema tentang tujuan puasa bagi kita, bagi seorang manusia. Mudah-mudahan tujuan puasa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang menjadi tujuan baik dari nilai puasa yang kita lakukan ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah arah, maksud dan tuntunan. Jadi tujuan itu artinya arah yang akan kita tuju, maksud yang akan kita inginkan, dan sebuah tuntunan yang tentunya memberikan tuntunan ke jalan yang kita inginkan. Itulah tujuan. Kemudian puasa itu tentu kita sudah tahu, puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari dengan ketentuan syarat yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang mengapa Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya. Tentu ada tujuan. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menciptakan manusia yang berbeda-beda. Ada sukunya, bangsanya, bahasanya, kulitnya dan lain sebagainya. Ternyata punya tujuan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling melakukan perbuatan kebaikan antara sesama kamu. Jadi tujuan-tujuan tersebut jelas dalam Al-Quran ada. Kemudian Allah juga menceritakan tentang manusia mengadakan pernikahan. Tentu ada tujuannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita baca dan sering kita dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar apa? Litaskunu, setelah mereka melakukan pernikahan, mereka menjadi tentram, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalimat itu sering kita dengar. Jadi tujuan pernikahan agar kita menjadi keluarga yang bahagia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Itulah tujuan dalam pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Dan tak kalah pentingnya, kita hidup di dunia juga mempunyai tujuan, serta hidup di akhirat pun ada tujuannya. Doa yang sering kita dengar, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan-kebaikan hidup kami di dunia dan berikanlah kebaikan-kebaikan hidup kami di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Itu adalah tujuan hidup kita di dunia, adalah memperoleh kebaikan, dan di akhirat pun memperoleh kebaikan. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang tujuan-tujuan. Yang tak kalah penting yang sekarang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan mengapa tujuan kita berpuasa yang diwajibkan Allah kepada manusia. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara sedikit tentang tujuan puasa bagi manusia. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Kemudian riwayat akhirnya adalah At-Tabrani dengan riwayat yang sangat dipercaya. Warawatuhu siqat. Apa kata Rasulullah? Memberikan kabar gembira kepada kita yang sedang berpuasa. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan."
Puasa Ramadan sedang kita laksanakan. Puasa Ramadan datang kepada kita setelah kita menunggu 11 bulan lamanya. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu ketika disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran adalah sebutul khairi al-ilahi fi syai'. Raghib Al-Asfahani menyatakan yang disebut dengan berkah dan selalu kita mengharapkan keberkahan adalah tetapnya kebaikan-kebaikan yang kita miliki dan tidak hilang. Kalau sekarang kita sehat, semoga tidak hilang kesehatan itu. Kalau sekarang kita ada rezeki, semoga rezeki kita tidak hilang. Kalau kita ada istri dan anak, semoga anak istri kita tetap bersama kita sampai waktu yang telah ditentukan. Itulah artinya keberkahan, tetap adanya kebaikan-kebaikan pada diri kita. Yaghsyakumullahu fi, di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah mengunjungi kita, menemui kita, bersama dengan kita. Untuk apa? Fayanzilur rahmah, dia menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Kita bisa hadir di sini, kita bisa melakukan aktivitas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita merasa dengan ibadah yang kita lakukan tanpa ada campur tangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu riwayat mengatakan di dalam hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, pada saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, sesungguhnya amalan-amalan yang kamu lakukan tidak menyebabkan kamu masuk surga. Lalu sahabat agak bingung, kenapa sampai mengatakan demikian Rasulullah? Kita sholat kenapa nggak bisa masuk surga? Kita puasa kenapa nggak bisa masuk surga? Ternyata Rasulullah menyampaikan ini, ditanya oleh para sahabatnya, apakah engkau juga melakukan itu tidak masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, bala wala ana, termasuk saya. Lalu apa yang menyebabkan kita masuk surga? Rasul menjawabnya, illa ayataghmadiyani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Salat akan menurunkan rahmat Allah, puasa akan menurunkan rahmat Allah, sedekah, infak dan lain sebagainya menurunkan rahmat Allah. Itu semua dalam rangka mendekatkan diri dalam mencapai meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan puasa kita, sholat kita yang menyebabkan kita masuk surga, melainkan Allah turunkan rahmat itu disebabkan kita melaksanakan sholat, puasa, berzakat, sedekah dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul masih menyatakan wa yahuttul khataya. Allah dengan hadis ini menyampaikan akan mengampuni dosa-dosa manusia yang memang dosa itu selalu ada pada diri manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu pasti ada dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu yang selalu meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Lataifil Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa sesungguhnya kamu itu melakukan perbuatan dosa. Seandainya saja kamu tidak melakukan perbuatan dosa, la ja'alallahu khalqan jadidan, Allah akan jadikan manusia yang lain, manusia yang baru sebagai pengganti manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kai yuznibu, agar manusia yang baru tadi melakukan perbuatan dosa, fayaghfiru lahu, lalu dia minta ampun dan aku ampuni. Bayangkan hadis riwayat Ahmad ini mengatakan bahwa manusia diciptakan memang berdosa. Tetapi kata Allah, kalau manusia tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan ganti dengan makhluk yang lainnya yang akan melakukan perbuatan dosanya, kemudian dia bertaubat dan Allah ampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Lataifil Ma'arif. Hadirin yang dirahmati pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajibu fi du'a. Di bulan Ramadan ini Allah mengabulkan segala doa-doa yang kita minta. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan baginda Rasul kepada kita agar kita selalu memohon dan meminta kepadanya, sehingga bulan Ramadan selalu kita banyak bermohon dan berminta, bermunajat kepada Allah. Yanzurullah tanafusikum, Allah melihat perlombaan kita pada bulan Ramadan ini. Allah sedang melihat. Yanzurullah tanafusikum, Allah melihat perlombaan kita. Mana di antara hamba-hamba Allah yang pada bulan puasa ini sedang berlomba? Wa yubahimu bikumul malaikah, karena Allah akan membanggakan hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan ini sedang berlomba-lomba di depan para malaikatnya. Ada umat Islam yang hanya puasa tapi tidak melaksanakan sholat tarawih. Ada orang Islam yang
melaksanakan puasa dan sholat tarawih tapi tidak tilawatil Quran. Artinya ketika puasa Allah sedang melihat yanzurullah tanafusikum, perlombaan di antara kita dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah kepadaku, kata Allah, perlombaan kebaikan tadi yang kamu lakukan wahai manusia. Fa inna syaqiyamun man hurrima fihi rahmatullah. Barang siapa yang merugi ketika Ramadan tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya orang itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan riwayat yang sangat terpercaya. Warwatuhu sifatun. Hadirin yang dirahmati Allah, pecinta pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan puasa Ramadan yang sedang akan kita bahas ini adalah di dalam Al-Qur'an ternyata ayat tentang Ramadan dimulai dari 183, 184, 185, 186 dan 187. Kalau dilihat artinya, disitulah termaktub tujuan penting berpuasa bagi manusia. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan hafal. Allah berfirman, tujuan puasa yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Karena Allah di Al-Qur'an kadang menyebutnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti orang yang beriman, orang yang tidak beriman dipanggil oleh Allah karena ya ayyuhan nas. Ada lagi Allah memanggilnya ya bani adama, wahai anak-anak cucu Adam. Jadi Allah memanggil manusia, memanggil anak-anak cucu Adam. Kita pun sebagai anak cucu Adam dan manusia ikut mendengarnya. Tetapi ketika panggilan ini khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman nggak perlu menengok. Orang yang tidak beriman tidak perlu menjawab. Orang yang tidak beriman tidak perlu mengikuti perintah yang Allah panggil dalam ayat ini. Karena khusus panggilan ini buat orang-orang yang beriman. Tentu tujuannya kita tahu, panggilan ini adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kita berpuasa. Apa goalnya? Apa tujuannya? Tentu jelas di ujung ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa akan membentuk pribadi yang mengendalikan hawa nafsu, sehingga nafsu yang ada pada diri manusia itu membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Kenapa demikian? Karena nafsu itu besar. Nafsu yang ada pada diri manusia itu selalu besar. Rasulullah berpesan pada kita yang diriwayatkan hadis oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah, "Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin aw min malin labtaghaw salisan." Seandainya saja manusia memiliki dua lembah. Lembah itu isinya semuanya adalah permata, intan, berlian, dan lain sebagainya. Ada dua lembah tersebut isinya permata, berlian, dan sebagainya. Labtaghaw salisan, manusia akan mencari lembah yang ketiga. Warabian, yang keempat. Wa ashrun, yang 20, yang seterusnya dan seterusnya. Itulah nafsu manusia yang besar. Kemudian nafsu itu juga kadang-kadang pada diri manusia serakah, sehingga Rasulullah SAW merasa khawatir kepada hambanya, kepada umatnya yang barangkali mempunyai nafsu yang besar. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyahawat fi butunikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takuti, kata Rasulullah, adalah nafsu yang ada pada diri manusia. Nafsu yang ada pada diri manusia yang selalu diikuti, wa mudhillatil hawa, dan juga mengikuti nafsu jeleknya, mengikuti nafsu yang selalu berbuat dosanya. Artinya nafsu itu selalu mengajak berbuat serakah dan merasa tidak pernah puas. Kemudian yang ketiga, nafsu itu selalu mengajak perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang Allah mengilhamkan untuk perbuatan takwa, tapi ada juga manusia yang selalu melakukan perbuatan fujur, perbuatan dosa, yang akhirnya menyebabkan manusia itu jatuh ke lembah perbuatan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang khafa di sini bisa diartikan takwa, walaupun artinya takut. Adapun orang-orang yang takut, orang-orang yang takwa kepada Allah, maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsu seperti kita sedang berpuasa menahan hawa nafsu kita. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang tersebut sukses, berhasil, bisa mengendalikan nafsunya dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah bertakwa, sehingga buah dari takwa adalah jannah al-ma'wa, surga yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulang 285 kali kata-kata takwa di dalam Al-Qur'an. Takwa berasal dari kata-kata waqayaki wiqayatan, yang artinya memelihara, menjaga, melindungi, dan hati-hati. Dalam bahasa yang lebih jelasnya, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dari arti kata bahasa dan istilah, takwa artinya memelihara, menjaga, melindungi, dan sangat hati-hati. Saya teringat akan sebuah kisah dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ketika bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku ingin bertanya," kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "apakah arti takwa?" Lalu Umar menjawab, "At-taqwa adalah," aku ingin bertanya balik sama engkau, bagaimana Ubay kalau kau sedang berjalan di tengah-tengah perjalanan, lalu di tengah perjalanan itu kau melihat ada benda-benda yang akan melukai kakimu, apa yang akan kau lakukan? Ketika jalan di kegelapan malam, ada benda-benda yang akan melukai kakimu. Ubay bin Ka'ab ketika ditanya takwa, menanyakan takwa, lalu Ubay bin Ka'ab akhirnya dibalik bertanya kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi kepada Ubay, bagaimanakah keadaannya kalau kau sedang berjalan di waktu malam hari dalam kondisi demikian? Ubay menjawabnya, aku akan hati-hati. Aku akan hati-hati agar aku tidak melihat, tidak sampai menginjak barang-barang yang melukai kakiku. Nah, ketika dia hati-hati hidup di dunia, melihat ada benda-benda yang akan melukainya, pada saat itu akhirnya pengertian takwa disampaikan oleh Umar Ibn Khattab. Itulah takwa, kehati-hatian dirimu ketika kau berjalan agar jangan sampai kau menginjak sesuatu yang melukai kakimu. Itulah takwa, hati-hatinya Ubay bin Ka'ab ketika berjalan di kegelapan malam. Kalau di akhirat tentu adanya bara api neraka yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batu panas. Artinya kalau di dunia kita takut menginjak sesuatu yang akan melukai kaki kita, pun di akhirat jangan sampai menginjak bara api neraka. Itulah kisah Ubay bin Ka'ab ketika bertanya kepada Umar Ibn Khattab. Lalu ada lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau didatangi oleh sahabatnya yang lain. Saking hati-hatinya sifat Abu Bakar As-Siddiq, dia didatangi oleh sahabatnya, lalu sahabatnya membawakan makanan. Pada saat membawakan makanan, Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan terima kasih lalu menyantapnya. Selesai menyantap makanan tersebut bersama sahabatnya, Abu Bakar bertanya, wahai sahabatku, kelak makanan yang kau berikan, kau mendapatkan dari mana? Apakah dari berdagang? Apakah dari hasil jerih payahmu? Sahabat ini berkata, saya membawa makanan ini hasil dari meramal, karena memang kebiasaanku kadang-kadang suka memberikan ramalan kepada orang lain. Serta merta Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan makanan yang baru saja dia makan dari kunyahan di mulutnya, agar keluar isi makanan-makanan yang ada di dalam perut tadi. Karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq takut dengan cara rizki yang diperoleh dari sahabatnya hanya meramal orang lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Artinya barangkali makanan yang disuguhkan oleh sahabatnya tadi bukan dari uang yang halal, tapi melainkan dari uang yang haram ataupun yang syubhat. Kisah ini sangat memberikan pelajaran pada kita betapa hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan yang subhat atau yang haram, harus dia keluarkan dari perutnya.
karena dia ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu namatin minas suh fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka api nerakalah yang akan pertama kali menyambutnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu kisah-kisahnya Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga banyak lagi kisah-kisah yang lain sangat hati-hati dalam pengertian takwa kehidupan sehari-harinya. Lalu ada seorang ulama besar juga yang bernama Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah yang hidup pada tahun 968 Masehi. Beliau mengartikan takwa cukup unik karena takwa itu diambil dari huruf-huruf takwa. Kata Imam Al-Qushairi, seorang ulama juga dan juga seorang tasawuf yang juga ulama yang sangat disegani dalam bidang tasawuf. Beliau meninjau takwa dari segi ilmu tasawuf. Takwa itu terdiri dari 4 huruf, kata beliau. Yang pertama, takwa itu berawal dari huruf ta, artinya tawadu. Jadi takwa itu harus tercermin sifat tawadu, rendah hatinya, tidak merasa sombong, tidak merasa saya lebih hebat, tidak merasa saya lebih kaya, tidak merasa saya lebih di antara semua orang, dan lain sebagainya. Itulah kata Imam Al-Qushairi bahwa takwa itu yang pertama huruf ta adalah artinya tawadu, dia harus rendah hati. Saya teringat ketika Umar ibn al-Khattab, seorang khalifah Amirul Mukminin, seorang pemimpin besar yang bisa menaklukkan negara-negara yang belum Islam saat itu, bisa sampai tersebar Islam jauh di seluruh penjuru dunia akhirnya. Dan pada saat itu Umar ibn al-Khattab, seorang pemimpin yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, hanya tidur di bawah pohon kurma. Dan pada saat ada seorang Yahudi yang ingin berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab, dia bertanya kepada seorang yang khalifah tadi dia ingin maksud, wahai bapak di sana, di manakah istana Umar ibn al-Khattab? Istana Ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab menjawab, dia selalu tidur di bawah pohon, dan dia selalu di atas bantalnya berupa pelepah-pelepah korma. Dan orang tersebut akhirnya kaget melihat cerita ciri-ciri tersebut, tidak lain adalah orang yang dimaksud ada di hadapannya. Akulah seorang khalifah Amirul Mukminin yang kau maksud. Karena kesederhanaannya Umar bin Khattab, tawadunya Umar bin Khattab, sehingga membuat orang Yahudi sangat terkesan, sangat takjub, karena sifat Umar bin Khattab sangatlah tawadu atau rendah hati. Huruf yang pertama ta, kemudian huruf yang kedua waw. Waw artinya wara. Wara kata Imam Al-Qushairi artinya hati-hati. Wara artinya hati-hati. Kalau yang tadi tawadu rendah hati, kalau ini hati-hati. Seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia hati-hati memakan makanan yang diberikan oleh orang yang tidak jelas makanan yang diberikannya. Hati-hatinya lagi ketika Umar ibn al-Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab untuk berjalan di depan ada sesuatu yang menyakiti, maka dia harus hati-hati agar tidak sesuatu yang menyakitinya mengenai badan dan tubuh. Wara di sini artinya hati-hati. Maka orang yang bertakwa, kata Imam Al-Qushairi, dia harus mempunyai sifat hati-hati. Kemudian setelah ta, qaf, ada waw, ada qaf, takwa, ada huruf qaf. Qaf itu artinya qanaah. Qanaah artinya menerima dengan ikhlas pemberian Allah, tidak merasa kurang dan tidak merasa rakus dan serakah dengan segala-galanya. Artinya orang yang qanaah selalu merasa menerima ikhlas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh para ulama salaf soleh, yang selalu tidak kita merasa ada orang yang mestinya kaya dengan keturunan rajanya, tetapi ketika dia melihat Islam, ajarannya yang mengajarkan tentang ketakwaan, maka takwa itu harus hidupnya dengan penuh qanaah. Ingat akan kisahnya Salman Al-Farisi. Beliau adalah keturunan raja dari Persia, tetapi ketika beliau mencari kebenaran dan memeluk agama Islam, akhirnya kemewahan dan kemegahan yang ada di tanah Persia karena ayahnya seorang raja, dia tinggalkan. Dia ingin hidup dengan penuh keikhlasan, dengan rasa qanaah yang ada pada dirinya. Dan yang keempat hurufnya adalah ya, artinya yakin. Umat Islam, kita sebagai orang yang beriman tentunya harus yakin
seyakin-yakinnya dengan kebenaran yang kita anut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah terdiri dari 4 huruf. Ta adalah tawadhu, qaf adalah qanaah, waw adalah wara, dan ya artinya yakin. Kita menyembah kepada Allah harus yakin, sebenar-benarnya yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kau benar-benar yakin dengan Tuhan yang kau sembah tadi. Hadirin juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sedikit Allah menceritakan ciri-ciri bagi orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala menceritakan puasa yang kita lakukan agar terbentuk pribadi yang bertakwa sebagai tujuan puasa yang kita lakukan. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa juga disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ujung ayat ini ternyata surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya digambarkan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah suka, gemar, senang menafkahkan hartanya fis sarra ketika lapang, wad dharra ketika sempit. Kalau lapang dia bersedekah, ketika sempit dia tetap meluangkan kesempatan untuk tidak meninggalkan sedekahnya. Dia bersedekah ketika ada uang dan dia tetap bersedekah ketika sempit, ketika tidak mempunyai uang. Itulah ciri yang pertama orang yang bertakwa. Saya juga teringat akan kisahnya sahabat Nabi yang begitu kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah saudagar yang kaya raya. Saking kaya rayanya, hampir hartanya, setengah dari pemilikan hartanya semua diinfakkan untuk agama Islam atau perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sampai menyebutkan dalam hadisnya bahwa ketahuilah Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Saking mudahnya atau saking mudahnya Abdurrahman bin Auf melangkah, sekali langkah bisa masuk ke dalam surga. Itu contoh orang yang lapang di rezekinya, menafkahkan setengah dari hartanya yang begitu luas. Kemudian yang kedua cirinya adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa cirinya adalah bisa menahan amarah. Saya juga akan teringat kisahnya bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika mengadu ketangkasan dengan orang Yahudi. Pada saat orang Yahudi itu ingin kalah dan pedangnya terjatuh, ingin rasanya Ali bin Abi Thalib membunuhnya. Saat itu Ali bin Abi Thalib diludahi pakaiannya oleh orang Yahudi tadi, dan Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuhnya pada saat perang dengan musuh yang juga musuh umat Islam. Kalaupun kondisi itu berbalik pada Ali bin Abi Thalib, pasti Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh musuh tadi. Tetapi pada saat ini Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuhnya karena bajunya diludahi oleh orang yang sedang saat itu dalam kondisi terdesak. Lalu orang itu berkata, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kau tidak jadi membunuhku?" Ali bin Abi Thalib, "Tadi aku ingin membunuhmu kalau kau tidak meludahi aku. Tapi karena kau meludahi aku, maka aku membunuh bukan karena Allah, tapi aku membunuhmu karena rasa marah yang ada pada diriku, di hatiku." Jadi Ali bin Abi Thalib bisa menahan amarahnya pada saat dia bisa mengalahkan musuhnya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Lalu yang ketiga adalah suka memaafkan. Wal afina 'anin nas. Itulah ciri yang ketiga bagi orang yang bertakwa, agar kita puasa ini bisa mendapatkan ciri-cirinya, yaitu memaafkan kesalahan orang. Makanya akhir Ramadan kita akan saling bermaaf-maafkan. Kita akan saling bermaaf-maafan untuk saling memohon maaf atas dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia Adam itu pasti berdosa, dan ketika kita berdosa kepada manusia, kita saling memaafkannya. Karena sesungguhnya perintah memaafkan ini sangatlah indah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puasa dapat membentuk takwa. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya adalah saya teringat juga akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Puasa agar membentuk pribadi yang bertakwa, tujuan kita adalah, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Ingat, iman kita bisa naik bisa turun. Ketika kita naik, salat tarawih kita akan kita lakukan. Ketika iman kita turun, salat tarawih kita akan tinggalkan. Inilah yang disebut bagaimana puasa kita bisa membentuk pribadi yang bertakwa, karena iman tentunya yang disandarkan pada diri seorang muslim yang bisa menjadikan orang tersebut bertakwa karena imannya terus menaik. Imanan wahtisaban, dan dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala berpuasanya. Ini kunci dalam membentuk pribadi yang bertakwa. Tujuan puasa kita adalah kenapa bisa membentuk pribadi yang bertakwa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tentunya keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita, tujuan puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya saya akan sampaikan lagi setelah saya kembalikan dahulu kepada sahabat kami Bapak Sahudin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Gustaf. Demikian pemirsa, kajian kita yang pertama tentang tujuan dari puasa untuk umat manusia tadi sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Pak Ustadz. Yaitu yang pertama adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu tadi dipaparkan ada beberapa indikatornya. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang tawadu, yaitu orang yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, mempunyai sikap waro, yaitu kehati-hatian. Yang keempat, qanaah, yaitu ikhlas dalam menerima pemberian dari Allah. Dan yang keempat, yakin dengan apapun yang sudah diturunkan oleh Allah. Dan tadi juga Pak Ustadz sudah menyampaikan indikator berikutnya, yaitu ada 4 indikator orang itu disebut bertakwa. Yang pertama, orang itu rajin bersedekah, walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang ataupun luas, tetap dia memberikan sedekah itu sebagai salah satu kepentingan yang harus dia lakukan untuk membantu orang lain. Yang kedua, pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang mampu menahan amarah walau dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Yang ketiga, pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang suka memaafkan setiap kesalahan dari orang lain, sekecil apapun kesalahannya, orang itu akan selalu memaafkan. Dan yang keempat tadi adalah orang yang bertakwa selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa indikator ini sudah ada dalam diri kita semua ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Pak Ustadz, mungkin kalau boleh bertanya nih, kan berarti kalau misalnya kita tarik ulur ke belakang Pak Ustadz ya, usia saya 50 tahun, berarti kurang lebih katakan 10 tahun saya sudah mulai berpuasa lengkap, 40 tahun saya berpuasa, tapi saya merasa Pak Ustadz bahwa saya belum menjadi pribadi yang bertakwa gitu Pak Ustadz. Apakah berarti memang saya termasuk orang yang belum bertakwa atau menuju proses menuju orang yang bertakwa itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih rekan kami Pak Saudin. Sesungguhnya dalam agama kita yang dilihat adalah ketika proses yang sedang kita lakukan. Allah tidak akan melihat kepada sesuatu yang pernah berlalu. Ingatlah akan kisahnya orang yang membunuh 100 orang. Artinya dia bertaubat walaupun belum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar bertaubat. Saat itu Allah memanggil dia. Pertaubatannya itu yang dilihat oleh Allah. Tidak selama hidupnya dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat pertobatannya karena taubatan nasuha, sehingga orang tersebut prosesnya untuk menjadi orang yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat taubatan nasuha, dan Allah melihat orang tersebut. Makanya sering kita berdoa, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah jadikan aku orang-orang yang di ujung akhir hayatku orang yang selalu berbuat kebaikan, walaupun kita sebagai manusia melakukan perbuatan salah, karena memang manusia berbuat dosa dan salah tempatnya. Tadi kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Lataifil Ma'arif, bahwa seandainya saja manusia tidak melakukan perbuatan dosa,
maka akan aku ganti makhluk lain, katanya. Bukan manusia berarti, bukan kita berarti. Siapa? Wallahu a'lam. Karena Allah ingin manusia yang berdosa tadi dalam perjalanannya selalu bertaubat, selalu bertaubat. Itulah proses perjalanan hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya, pemirsa, kita belum menyimak lagi uraian Pak Ustadz tentang tujuan dari manusia berpuasa. Mungkin ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Silakan untuk bisa dilanjutkan kembali Pak Ustadz. Terima kasih rekan kami Pak Syahudin. Tujuan puasa yang pertama kita sudah tahu, la'allakum tattaqun. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 juga ada tujuan puasa. Ayat ini panjang, dilatar belakangi dengan turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasan-penjelasan serta menjadi petunjuk kebenaran bagi manusia itu sendiri. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Nah, di ujung ayat ini ternyata tentang puasa tujuannya adalah setelah Allah menurunkan Al-Quran, Allah ingin menjadi kita orang yang bersyukur. La'alakum tashkurun. Kenapa menjadi orang bersyukur? Karena Al-Quran diturunkan menjadi kabar gembira buat kita. Al-Quran diturunkan menjadi pedoman hidup buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan yahdi, menjadi petunjuk, menjadi kabar gembira, menjadi way of life, menjadi pedoman kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Wa yubasysyirul mu'minin, dan kabar-kabar baik buat orang-orang yang beriman tadi untuk mengerjakan perbuatan kebaikan. Karena itu seorang mujaddidil Islam, Syekh Rashid Ridha, dalam bukunya pernah menyatakan bahwa ada tujuan, ada beberapa hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran memuat tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Artinya kalau janji, Allah memberikan janji yang baik. Kalau ancaman, Allah tentunya memberikan satu ancaman ketika ada orang melakukan perbuatan jahat. Karena itu tujuan berpuasa kita yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Al-Quran menjadi latar belakang kita menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan menjadi kabar gembira dan juga petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang ingin mendalami Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati, yang dicintai Allah, pemirsa yang berbahagia, rasanya ketika Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita mari bercermin. Bagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ini ketika Ramadan berpuasa sambil menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti dalam sehari dia menghatamkan Al-Quran 2 kali. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Padahal tujuan kita berpuasa agar dikabarkan gembira menjadi orang yang bersyukur dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran kita tidak baca. Na'udzubillah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah melakukan pembacaan Al-Quran atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai 60 kali khatam selama bulan Ramadan penuh. Artinya sekali lagi 2 kali dalam sehari dia khatam Al-Quran. Dan kita pun rasanya ingin mengikuti walaupun tidak sampai 60 kali khatam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ada sahabat Nabi juga yang menulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Beliau itu kalau membaca Al-Quran selama seminggu khatam Al-Quran. Artinya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, para sahabat Nabi itu benar-benar bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, syukur itu diartikan adalah
gambaran dalam benak pikiran manusia tentang nikmat dan bagaimana cara menampakkannya. Jadi ketika bersyukur kepada Allah, ada satu gambaran di dalam benak pikiran kita yang kemudian gambaran tentang nikmat itu kita tampakkan dalam kehidupan kita. Itulah syukur. Ketika kita berpikir, badan saya sehat hari ini, kemudian saya tampakkan untuk melaksanakan ibadah. Ketika saya melihat, saya merasakan ada uang di dalam kantong saya. Ketika ada kotak amal, kemudian saya keluarkan uang itu untuk beramal. Itulah bentuk pengamalan syukur, kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur yang barangkali ada sebuah kisah demikian. Seorang ibu dan bapak, katakanlah seorang suami istri, ketika keluar dari mobil, seorang bapak ini menuju sebuah ATM. Kemudian si istrinya menunggu di mobil, melihat suaminya pergi ke ATM, lalu tiba-tiba ada seorang nenek dengan dua anak kecil meminta-minta. Dengan tiba-tiba meminta-minta, si ibu memberikan uang hanya 10.000. Lalu si nenek itu berkata, tambahin dong bu, saya belum makan. Saya punya uang cuma segitu, kata si pemilik mobil, istri dan suaminya yang pergi ke ATM tadi. Lalu si pengemis tadi mengejar suaminya, kelihatannya dia masuk ke ruang ATM. Pada sampai di pintu ATM, si pengemis nenek tua itu dengan dua anak. Lalu sang suami mengeluarkan uang yang baru saja diambil uang tersebut dari ATM dengan jumlah yang agak besar, 50.000. Kemudian si peminta-minta itu berkata, terima kasih wahai bapak, mudah-mudahan rezeki bapak ditambah, mudah-mudahan anak bapak menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan istri bapak menjadi istri yang solehah, mudah-mudahan bapak mendapatkan rezeki yang melimpah, dan seterusnya, kesehatan. Jauh dari musibah dan selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya doa yang dia berikan kepada ayah, walaupun ayah hanya memberikan uang 50.000. Ketika ayah tadi masukin kartu ATM ke dalam mesin, lalu papa pencet pin-pinnya, lalu keluar bilangan jumlah berapa nominal ayah uang gaji sekarang, begitu keluar nominalnya, ayah tidak berdoa seperti nenek tadi, ayah cuma mengucapkan yes, uang sudah masuk ke dalam ATM. Mana rasa syukur seperti nenek tadi mengucapkan alhamdulillah, ATM saya bertambah dengan rezeki yang kau berikan ya Allah. Mama, papa malu rasanya hanya memberi uang 50.000 dengan doa-doa yang banyak dari nenek tadi, sementara papa mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun papa memberikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah sebagai tanda bentuk tujuan dari berpuasa kita kepada Allah dengan adanya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga akan teringat akan kisahnya sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Dia seorang sahabat Nabi yang terakhir, buta matanya, putus tangan dan kakinya. Ketika tidak melakukan apa-apa, lalu ada seorang saudagar memberikan makan dan berkata setelah diberikan makannya, Abu Kilabah, Allahumma hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu, begitu banyak nikmat karunia yang kau berikan kepada kami. Orang yang tadi memberikan makan ke dalam mulut Abu Kilabah, Abu Kilabah buta matanya, putus tangan dan kakinya, berdoa mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Tuhan. Lalu orang yang memberi makan itu berkata, apa yang kau syukuri kepada Tuhan? Kau buta, kau putus tangan kakinya, apa yang kau syukuri?
orang yang menanyakan itu dijawab oleh Abu Kilabah, aku masih mempunyai lidah untuk berzikir, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Inilah yang aku syukuri sebagai nikmat pemberian Allah yang begitu besar, karena Allah masih memberikan lidahku untuk berzikir walaupun mata, kaki dan tanganku tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, demikianlah cerita-cerita tadi. Mudah-mudahan ini juga memberikan kebaikan buat kita semua, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berpuasa, tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Saudin, rekan kami, untuk mengulasnya. Baik, subhanallah, satu pemaparan yang cukup baik buat kita semuanya dan sudah cukup runut dan juga mudah dipahami oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang menjadi tujuan dari berpuasa seperti yang sudah digariskan oleh Allah dan sudah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, karena memang waktu kita tinggal sedikit lagi, untuk itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Jadi kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke dalam live chat di YouTube kami. Bagi pemirsa, Bapak dan Ibu yang belum menuliskan pertanyaannya, silakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Ustadz Gustaf. Dan apabila nanti waktunya tidak memungkinkan, nanti insya Allah akan dijawab melalui secara langsung ataupun melalui WhatsApp yang akan disampaikan secara japri oleh Pak Ustadz kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan ini, mungkin para pemirsa sudah cukup paham Pak Ustadz, karena memang dijelaskan oleh Pak Ustadz itu sangat sistematis dan juga mudah untuk dipahami. Mungkin bisa dibuatkan garis kesimpulan dari tujuan manusia berpuasa itu untuk apa aja Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Pak Saudin, rekan kami. Ada satu lagi barangkali tujuan berpuasa digambarkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187-nya, yaitu la'allahum yarshudu, agar kita mendapatkan petunjuk. Jadi 3 tujuan puasa kita sebagai manusia yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun tentunya kaitannya dengan berdoa, karena ayat ini dilatar belakangi dengan berdoa. Karena itu pemirsa yang berbahagia dan juga sahabat-sahabatku, bahwa puasa yang kita lakukan tujuannya tentunya jelas dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, 85 dan 86, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan orang yang mendapatkan petunjuk. Dari buah takwa, buah syukur, dan juga buah mendapatkan petunjuk dari Allah, tentunya ada satu hadis Rasulullah SAW. Ini adalah kesimpulannya. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu selalu manggil-manggil. Yuqal itu memanggil-manggil. Yuqalu lahu ar-rayyan. Apa yang dipanggil? Aina shaimun? Aina shaimun? Mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Puasanya itu tujuannya dia raih dengan cara bertakwa, dia raih dengan cara bersyukur, dan dia raih juga dengan cara mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka kata Nabi, tidak ada yang masuk pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa, agar mendapatkan takwa dan juga syukur serta petunjuk dari Allah. Sehingga dari buah puasa tadi, pahala surga melalui pintu Ar-Rayyan akan memanggil-manggil nama orang tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Subhanallah, sangat menarik sekali untuk kita terus kaji tentang puasa ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah tadi disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Gustaf bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, pribadi-pribadi yang lebih bersyukur dengan apa yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Para pemirsa, Bapak dan Ibu semuanya, karena memang belum kami temukan chat pertanyaan di sini, jadi karena juga waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10, sebentar lagi waktu kita habis. Untuk itu jangan lupa untuk minggu depan kita akan hadir kembali kajian Islam kontemporer pada hari Jumat tanggal 8 Mei
2020. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, nanti Pak Ustadz akan menyampaikan doanya. Sekali lagi, kami yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Dian Didaktika, juga kepada Pak Ustadz Gustaf sebagai narasumber kita, kepada kru yang bertugas di sini, kepada Pak Toha selaku Kepala SMA yang sudah menyediakan tempat untuk kegiatan ini. Dan mari kita semuanya berdoa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Gustaf. Pada Pak Ustadz, silakan untuk pimpin doa. Terima kasih Pak Sodin. Sebelum saya berdoa, ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab, dan dijawabnya dengan WA ke Pak Kardi. Karena itu silahkan dijawab oleh teman-teman, rekan-rekan, guru SMP Islam Dian Didaktika, SMA Islam Dian Didaktika, SD dan TK. Terkecuali mungkin guru agama. Kalau guru agama udah pasti bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 tujuan puasa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Itu pertanyaan. Dijelaskan oleh kami. Saya ganti pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya, sebutkan 4 kata yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi pengertian takwa. Pertanyaan kedua, saya ulangi, sebutkan 4 huruf arti takwa menurut Imam Al-Qushairi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, pertanyaan ketiganya adalah, sebutkan fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Sebutkan fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Silakan bagi para teman-teman sahabatku dari TK sampai SMA untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, dan langsung dilemparkan ke Pak Kardi jawaban tersebut. Mudah-mudahan jawaban yang benar akan mendapatkan buka puasa bersama. Amin. Pak Ustadz, maaf, ini ada satu yang masuk pertanyaan di kami, yaitu pertanyaan dari rekan kita Bapak Muhammad Aminor, guru olahraga SMP. Pak Ustadz, pertanyaannya adalah, mau tanya, apa indikatornya dalam diri kita sedekah itu sudah kita lakukan dengan cara ikhlas, Pak Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Pak Amin, sahabat kami, guru olahraga dari SMP. Indikatornya, saya ingin menyampaikan tentang pengertian takwa. Takwa itu pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas, Pak Amin. Ikhlas itu adalah naktum hasanatihi kama naktum sayiatihi. Naktum itu menyembunyikan. Naktum hasanatihi kama naktum sayiatihi. Kata seorang ulama ini, ulama salaf soleh mengatakan yang namanya ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana dia menyembunyikan kesalahan. Ada nggak orang suka mengumbar dosa, mengumbar kesalahan? Wah, saya melakukan perbuatan dosa begini tadi itu. Dia nggak akan. Nah, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita sembunyikan seperti kita menyembunyikan dosa yang pernah kita lakukan. Itulah indikasi kalau kita mau melakukan perbuatan yang ikhlas. Ikhlas artinya menyembunyikan perbuatan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sangat singkat barangkali dari pengertian ikhlas itu sendiri. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian Pak Amin atas pertanyaannya. Insya Allah sudah cukup jelas ya, sudah diuraikan oleh Pak Ustadz Gustaf. Selanjutnya kita langsung tutup Pak Ustadz pertemuan kita dengan berdoa. Silakan. Terima kasih rekan kami Pak Syaudin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita niatkan di bulan puasa ini doa kita yang pertama untuk Bapak Sulastomo selaku pendiri yayasan kita di sini yang sudah meninggal dunia, yang meninggalkan kita. Kemudian ada Bapak Adam, ya Pak Adam Arsyad. Pak Adam Arsyad, yang juga kita tidak pernah melupakan orang-orang tua kami, orang-orang tua kita yang selalu berjasa dan memberikan sumbangsi pemikirannya kepada yayasan Dian Didaktika di sini. Semoga almarhum dan almarhumah semua keluarga kita pun
Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Amin. Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan kita sebagai orang yang hidup tentunya mendoakan orang yang meninggal dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudaraku yang telah meninggal dunia yang seiman dengan aku. Artinya kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan ayat ini dari surat Al-Hasyr. Mari sama-sama kita menjalankan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal Amin. nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul Amin. 'afwa fa'fu anna ya Amin. karim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa Amin. anna. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. La taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu fa aslih li sya'ni kullahu. Amin. Inni ila nafsi tarfat 'ain. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Wasail asqab. Amin. Allahumma inni a'udzubika min darikal bala. Amin. Inni a'udzubika min darikal bala. Amin. Syiqaq wa su'il qada wa Amin. syamatatil a'da. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma lil mu'minina wal Amin. Amin ya wal Allah. muslimin wal muslimat. Amin. Ya minhum wal amwat. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Khususan Bapak Sulastomo. Amin. Amin. Irfa' lahumul Amin. wa dha'if Amin. lahumul hasanat. Amin ya Allah. Sayyiat. Amin. Wa nafsul mutmainnah irji'i Amin ya Allah. Amin ya Allah. fi ibadi wa Amin ya Allah. waj'al kubrahum raudatan min riyadil jannah Amin. wa la taj'al kubrahum hufratan min hufarin niran. Amin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina Amin. wa dhakarina wa unsana wa saghirina Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Amin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Amin. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Amin. أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا مجيب السائل، تقبل يا كريم. إليه التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, demikianlah doa sebagai penutup kegiatan kajian Islam kontemporer kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pekan depan kita akan bertemu kembali. Saya Muhammad Saudin Hurwanto undur diri dan sekali lagi tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.